Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam literasi. Selamat siang, Friendslip semuanya. Kali ini kita bertemu di podcast bulanan atau podcast library alias Podlip episode kelima. Dan episode kali ini gak kalah spesial karena untuk pembicara podcast kali ini kita menghadirkan dari instansi KPU Kota Pekalongan bersama Bapak Fajar Andi Yogananda. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Nurul. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Bapak dan tentunya bertemu untuk berbagi ilmu ya Pak. Betul. Gimana nih Pak kabar Jumat siang ini? Ya alhamdulillah di tengah jadwal yang cukup padat hari ini tetap sehat dan harus tetap semangat karena di sini kita akan memberikan sedikit informasi, berbagi pengetahuan tentang literasi kepada sahabat podcast library ya, Podlip ya. Ya Podlip, sahabat Podlip. Oke, kemarin juga habis match futsal ya Pak? Iya, jadi kita ada pertandingan kompetisi ya dengan beberapa KPU di Jawa Tengah sih. Wah mantap nih, sama-sama KPU ya Pak. Betul. Nah oke teman-teman, untuk episode podcast kali ini mungkin teman-teman sedikit bertanya-tanya ya, atau mungkin banyak bertanya kenapa sih ada KPU di perpustakaan, apa kaitannya KPU, pemilu dan perpustakaan. Nah teman-teman, jadi kan perpustakaan ini identik sebagai pusat literasi nih Pak, sebagai pusat riset mahasiswa, akademisi ataupun masyarakat umum, karena perpustakaan unikal terbuka untuk masyarakat umum teman-teman. Nah kaitannya dengan mahasiswa atau kita sebagai mahasiswa ataupun akademisi, alangkah baiknya tidak hanya melek soal akademik saja, namun soal dinamika sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita, apalagi di Indonesia, dan itu menyangkut isu atau topik nasional seperti pemilu ataupun pilkada. Nah maka dari itu kami di sini pengen ngajak teman-teman semua buat belajar literasi bersama dengan cara mendengarkan atau audio visual. Jadi literasi itu nggak cuma baca buku teman-teman, kita juga bisa giat mendengarkan dengan fokus apa yang disampaikan pembicara ataupun teman-teman yang lain. Jadi episode kali ini harapannya buat teman-teman yang mungkin nih masih nyari ide skripsi ya, buat teman-teman apalagi sobat hukum kayak saya nih ya, yang masih nyari ide buat hukum tata negara ataupun mungkin yang bukan hukum juga nggak apa-apa banget, karena ini bisa jadi bekal kalian buat jadi calon pemilih di periode berikutnya. Betul kan Pak? Betul. Nah sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih teman-teman gambaran umum KPU Pemilu dan Kota Pekalongan. Dinamikanya bagaimana Pak? Langsung saja masuk bersama Bapak Fajar. Pak Fajar bisa mungkin diceritakan dulu nih gimana gambaran pemilu Kota Pekalongan kemarin? Ya, jadi memang dinamika yang terjadi di pemilu maupun di pilkada 2024 ini cukup dan juga banyak juga yang menarik, Mbak. Ya, jadi kenapa? Ya, kenapa sih? Karena ini tahun pertama pemilu dan juga pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama. Ya, untuk pemilu di hari Rabu 14 Februari 2024 atau di hari kasih suara. Lalu di pilkadanya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu di hari Rabu juga 27 November 2024. Wah, sama-sama di hari Rabu ya Pak? Betul. Nah mungkin ini yang jadi pertanyaan lagi nih Pak ya. Setelah pertanyaan kenapa KPU masuk perpus, pertanyaan berikutnya pasti kenapa kok ngasih suara pasti di hari Rabu nih Pak? Iya, jadi pemilihan hari Rabu itu sendiri memang tidak serta-merta keinginan KPU ya. Jadi secara regulasi sebetulnya hari pemilihan itu diputuskan oleh KPU, tapi setelah KPU melakukan koordinasi dengan pemerintah dan juga dengan DPR, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI. Jadi dipilihlah hari Rabu, dan hari Rabu ini juga mengalami beberapa pertimbangan ya, karena memang melihat tren untuk menaikkan angka partisipasi. Wow. Kenapa? Hari Rabu ini adalah hari tengah, Mbak. Jadi diharapkan libur di hari Rabu ini
digunakan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi tidak untuk long weekend. Jadi dikhawatirkan kalau di hari Minggu ini bisa jadi Sabtu Minggu sudah berlibur ya. Kalau di hari Senin bisa saja malah mengambil Harpitnas ya, atau Selasa. Jadi dipilihlah hari Rabu, hari tengah yang digunakan untuk kita memilih. Dan sebagai catatan memang pemilu atau pilkada ini dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan, Mbak. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa pemerintah pun sudah mengambil langkah gitu Pak untuk meningkatkan partisipasi terkait pemilu itu sendiri. Tapi untuk kondisi real di Kota Pekalongan sendiri Pak, khususnya Kota Pekalongan, kota yang dinaungi Bapak, apakah ada peningkatan ataupun perbedaan signifikan setelah kebijakan itu? Iya, memang untuk tren di Kota Pekalongan mengalami kenaikan ya, baik dari pemilunya di tahun 2019 kita ada di angka 83%-an, di 2024 kita melonjak sampai 86%, ada kenaikan hampir sekitar 2% lebih untuk pemilunya. Tapi ada anomali juga yang terjadi ketika Pilkada 2020 itu kita ada di angka partisipasi 79,3%. Sedangkan di 2024 kita mengalami penurunan, ya, jadi menjadi sekitar hampir 76%. Jadi ada sekitar 3% lah turunnya itulah. Anomali ini kan juga menjadi menarik, Mbak. Menarik untuk diteliti lah. Silakan teman-teman yang mungkin nanti tertarik ya, sahabat Potlift yang tertarik bisa nih meneliti tentang anomali ini sebagai judul skripsi mungkin ya, atau juga judul jurnal penelitian. Oh, berarti ada sesuatu yang bisa dikulik ya Pak dari kejadian pemilu kemarin. Kalau tadi kan terkait partisipan ya Pak, ada mulai dari melonjaknya partisipan karena pengadaan di hari Rabu, kemudian juga ada sebagian tren penurunan. Selain hal vital yang ada di dalam pemilu, selain dari sisi pemilu itu ada sisi apa lagi nggak nih Pak? Kalau yang bisa dikulik, yang bisa ditelisik gitu. Iya, yang bisa ditelisik itu mungkin yang menarik adalah di bidang logistik. Logistik. Saya yakin semua sahabat Potlift ini pernah yang namanya belanja online. Iya, pasti pernah Pak. CO terus Pak. CO ya, jadi tentu punya perasaan ya ketika berbelanja barangnya datangnya terlambat, suka sebel nggak? Iya, kesel Pak, ya. Kesel. Apalagi kalau barangnya tertukar, suka kesel nggak? Aduh, iya harus retur lagi iya, Pak. Betul. Nah, itulah yang menarik untuk diteliti juga di logistik. Jadi logistik pemilu itu berupa kotak suara, bilik dan juga isinya. Itu memang harus kita antarkan tepat waktu. Bayangkan ketika pemilih harus menunggu terlalu lama ya di TPS karena apa? Karena barangnya belum datang lah. Manajemen logistik ini juga menarik dan kita juga ada buku. Ada buku. Kita memang ada 2 buku yang mengulas soal logistik. Apa nih Pak? Boleh tunjukkan ke kamera Pak? Ya. Yang pertama judulnya Dinamika Pengelolaan Logistik Pemilihan Serentak tahun 2024 ya. Oh, ini buatan KPU Kota Pekalongan. Buatan KPU Kota Pekalongan. Wow. Jadi buku ini memang spesifik untuk mengulas bagaimana sih logistik di pilkada ini ya, betul. Nah, kalau satu lagi ini judulnya Apa Jadinya Hari H Tanpa Logistik. Nah, kalau yang ini logistik pemilu. Jadi ada 2 logistik. Yang ini pemilu, yang ini pilkada. Jadi berbeda ya Pak? Berbeda. Kenapa? Karena jumlah kotaknya berbeda. Kalau pemilu ada 5 kotak alias ada 5 jenis pemilihan ya, dari presiden, DPD, DPR RI, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, kalau ini hanya 2 kotak saja. Jadi gubernur dan juga wali kota atau bupati kalau di kabupaten. Oke Pak, bukunya terlihat menarik ya teman-teman. Apalagi kalau bisa kita lihat nih di sini, mohon izin ya Pak. Boleh. Di sini sudah di depannya ini sudah ada sampul yang menggambarkan banyaknya sekali kota atau bilik suara yang harus disalurkan oleh tim penyelenggara alias KPU Kota Pekalongan. Kemudian untuk yang tingkatan pemilu bukunya terlihat ya perbedaannya lebih tebal alias mungkin jadinya lebih banyak ya Pak pembahasannya. Kalau boleh tahu nih Pak, gambaran umumnya perbedaan antara logistik
logistik untuk pemilu dan pilkada sendiri Pak? Sehingga kalau kita lihat kan secara kasat mata kan tebal bukunya juga berbeda. Pasti ada garis besar yang berbeda nih Pak. Bagaimana terkait logistik itu? Iya, sebetulnya garis besarnya lebih kepada kuantitas barangnya saja, Mbak. Jadi kuantitas barang yang kita kirim ya, karena yang 15, yang 12, sehingga kan berpengaruh. Ini ada 5, tidak hanya 5 kotak saja, tapi ada 5 jenis surat suara. Lalu jumlah yang perlengkapan pendukungnya seperti plastik, alat coblos, tinta dan sebagainya juga lebih banyak. Sebetulnya di kuantitas, karena makin banyak maka pengelolaannya juga harus lebih ekstra hati-hati. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, di daerah Kota Pekalongan sendiri kan beragam deh Pak. Ada mereka yang dekat dengan pesisir, kemudian ada mereka yang berada di tengah-tengah kota, dan juga ada mungkin yang mereka masih ada dekat dengan lahan persawahan, perhijauan ataupun yang lain. Apakah ada perbedaan Pak untuk distribusi logistik itu dari KPU Kota Pekalongan sendiri? Iya, sebetulnya tidak ada yang terlalu jauh berbeda ya, karena memang teman-teman ini sudah punya pengalaman juga, teman-teman kami di kelurahan. Memang kita ada 2 kebijakan ya. Jadi kebijakan pertama ini posisi logistik dari gudang KPU ke kecamatan, itu nanti yang KPU yang akan mengelola. Oh, KPU. Ya. Lalu dari kecamatan sampai dengan ke kelurahan, ini teman-teman PPK di kecamatan yang mengelola. Dan nanti dari kelurahan ke TPS, itu teman-teman PPS beserta teman-teman KPPS ya. Cuma memang yang menarik itu adalah ketika di pilkada, Mbak. Oh, pilkada. Ada apa tuh Pak di pilkada? Ya, di pilkada karena jumlah kotaknya hanya ada 2, maka memang dimungkinkan ini bisa kita antarkan menggunakan mode transportasi tradisional, yaitu becak. Iya. Melibatkan masyarakat berarti Pak? Melibatkan masyarakat. Secara langsung. Jadi hampir 100% itu memang kita menggunakan becak pada saat pilkada, kecuali ada beberapa daerah, 1 kelurahan saja sebetulnya dengan total 7 TPS, itu yang tidak bisa kita menggunakan becak. Oh, ada transportasi lain Pak? Iya, jadi kita menggunakan yang lebih ekstrim, yaitu perahu karet. Aduh, perahu karet. Itu daerah mana tuh Pak kalau pakai perahu karet? Iya, jadi ada 7 TPS, itu dari 21 TPS di Kelurahan Pasir Keraton Kramat, itu di TPS 6 sampai dengan 12, itu kita mau tidak mau memang menggunakan perahu karet. Karena kondisinya banjir ya Pak? Iya. Kondisinya. Jadi sampai 2 TPS itu kita lakukan relokasi. Karena memang benar-benar tidak ada tempat di sana yang masih tinggi, masih aman. Jadi memang 2 TPS dipindah dan yang 5 tetap di kelurahan tersebut, hanya tempatnya yang bergeser saja, mencari tempat yang lebih aman. Karena ada banjir yang akibat jebolnya tanggul di desa Jeruk Sari ya. Jadi kita kena imbas, sama di teman-teman kabupaten juga kena imbas juga. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana tetap di hari yang sama kita mengadakan pilkada kemarin, Mbak. Oke, wow, sangat menarik ya teman-teman. Mulai tadi kita menelisik dari sudut pandang pemilih nggih Pak, soal angka partisipan, kemudian perubahan hari kebijakan diganti menjadi hari Rabu, dan persoalan distribusi logistik. Nah, mungkin satu lagi nih Pak, subbab yang bisa mungkin dikulik sama teman-teman mahasiswa terkait sumber daya manusia penyelenggara KPU sendiri Pak. Bagaimana mungkin kondisinya, ataupun adakah tantangan tersendiri di kota Pekalongan, atau mungkin dari Bapak sendiri ada nggak sesuatu yang berkesan gitu dari pemilu kemarin yang bisa diceritakan ke teman-teman? Iya, untuk masalah SDM memang ini menarik ya, khususnya SDM di badan ad hoc ya. Iya. Dan kita juga ada SDM yang khusus nih. Kita sebetulnya punya SDM khusus untuk meningkatkan partisipasi. Apa tuh Pak namanya? Namanya relawan demokrasi. Oh, relawan demokrasi. Iya, relawan demokrasi. Jadi di 2019 kita pernah membuat namanya relawan demokrasi. Wow. Jadi ada 11 segmen. 11 segmen yang itu memang mereka tugasnya itu
bersosialisasi di segmennya, dan ini kita bukukan juga. Wah, ada bukunya lagi nih, cakep banget nih. Namanya Follower Demokrasi. Follower Demokrasi, pengikut demokrasi ya Pak? Iya, jadi menyebarkan, jadi harapannya mereka mengikuti demokrasi. Nah, buku ini kita tulis dengan konsep Twitter. Oh, Twitter. Jadi kalau dulu Twitter biru, sama kita juga ada hashtag di sini. Hashtag, jadi memang harapannya ketika membaca buku ini ya, seperti membuka aplikasi X, dulu namanya Twitter. Jadi sebelum berubah X, dulu namanya Twitter ya. Jadi harapannya mungkin masih bisa, ya mungkin bisa bernostalgia juga. Jadi tugas salah satu dari Relawan Demokrasi adalah tadi meningkatkan angka partisipasi, dan yang paling unik adalah salah satu anggotanya, Mbak. Salah satu anggotanya gimana? Iya, Pak? jadi salah satu anggota dari Relawan Demokrasi ini adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Pak Kiai Haji Marzuki. Wow, ini fakta menarik banget yang saya juga baru tahu nih Pak ya, soal follower demokrasi ini. Berarti follower demokrasi ini khusus ada di Kota Pekalongan atau gimana Pak? Jadi memang di 2019 memang KPU RI berinisiatif membangun seluruh relawan demokrasi di kabupaten kota. Jadi sudah dipetakan ada 11 segmen, dan harapannya tadi ada pemuda, perempuan. Nah, kita mengambil simpul-simpul dari segmen-segmen tersebut di forum keagamaan, dan ada juga yang tadi yang saya bilang bahwa alhamdulillah yang bersangkutan juga bersedia berpartisipasi langsung ya Pak. Dan selain di sumber daya manusia, ada juga yang menarik diteliti, yaitu data pemilih. Data pemilih, iya nih Pak, data pemilih nih. Pasti banyak banget yang pengen tahu nih Pak soal data pemilih. Apalagi kan kalau saya baca-baca berita kemarin ya Pak, katanya tuh Gen Z itu yang mendominasi pemilihan kali ini. Generasi pemuda yang mendominasi pemilihan kali ini. Nah, tapi faktanya gimana nih Pak kalau dari sudut pandang atau kacamata KPU? Ya, sebetulnya memang mungkin berbeda-beda ya. Mungkin secara nasional bisa, tapi kalau di Kota Pekalongan memang Gen Z ini nomor 3. Oh, nomor 3. Iya, jadi masih Gen X, yang kedua masih milenial, yang ketiga Gen Z. Cuma memang selisihnya tidak terlalu jauh. Jadi memang hampir berimbang sih. Itu hanya kalah berapa persen saja sih. Iya, jadi itu. Terus banyak hal-hal unik seperti pemilih dengan satu nama huruf. Wow, itu nama hurufnya apa Pak? Ki. Iya. Ki, huruf Ki. Ada lagi nggak Pak nemu nama unik di Kota juga Pekalongan? Yang 2 huruf juga ada. 2 huruf apa tuh Pak? Adiknya Ki. Iya, jadi memang itu di Kelurahan Degayu, Mbak. Oh, Degayu. Iya, memang ada. Ada. Iya. Baru dengar saya Pak kalau di Kota Pekalongan ada. Biasanya cuma baca di Twitter atau X gitu Pak, kayak konten-konten meme yang orang punya nama hanya 1 huruf atau 2 huruf, tapi ternyata di Kota Pekalongan sendiri ada ya orang-orang itu. Mungkin Pak, ada nggak sih tantangan tersendiri untuk masuk ya ke dalam segmen-segmen itu, mungkin seperti para relawan, apalagi tadi saya lihat di sini juga ada buku lagi teman-teman. Ternyata Pak Fajar bawa banyak banget buku nih yang bisa dibaca mungkin ya buat teman-teman atau yang bisa diulik. Judulnya apa nih Pak buku yang ini? Iya, jadi ini memang buku ini diciptakan untuk Gen Z memang. Oh, Gen Z lagi. Jadi, menyasar Gen Z ya? Iya, menyasar Gen Z. Jadi harapannya Gen Z ini ke depan lebih aware ya, atau mungkin yang sudah aware ingin tahu lebih dalam bisa baca buku ini. Judulnya Ikhtiar Melindungi Hak Pilih Adalah Jalan Ninjaku. Wah, jalan ninja nih, melindungi ya. Iya, jadi di sini bisa tahu sejarah pendataan pemilih dari pemilu-pemilu yang sudah berlangsung sampai dengan hari ini. Apa sih prosesnya, apa sih dinamikanya, termasuk mungkin pernah mendengar ya kenapa kok ada orang sudah meninggal tapi masih ada di data pemilih ketika muncul. Jadi memang problem itu selalu ada, karena memang KPU itu kan mendapatkan data pemilih dari kementerian atau dinas yang menyelenggarakan masalah catatan sipil. Nah, di catatan sipil ini dia tidak akan berani mencoret pemilih yang meninggal, penduduk yang meninggal ketika memang belum ada terbit
akta kematian. Akta kematian. Jadi diharapkan juga Bapak Ibu atau sahabat Podlive yang mendengar podcast ini, apabila ada yang ya keluarga atau siapapun yang meninggal, walaupun kita tentu tidak ingin ya ada kondisi itu, mungkin segera bisa dilaporkan supaya terbit akta kematian, sehingga bisa tadi membantu merawat data pemilih. Dan satu lagi kita ingin menginformasikan juga bahwa sekarang KPU juga masih ada kegiatan namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB. Jadi bagi yang mungkin belum terdaftar sebagai pemilih ya, bisa lapor ke kami, ke kantor kami untuk supaya nanti tercatat sebagai pemilih. Jadi data pemilih itu tidak berhenti di pilkada kemarin, tapi tetap berlanjut, kita mutakhirkan, kita plenokan setiap 3 bulan sekali. Berarti ada keberlanjutan terus ya Pak? Update terus. Update terus, oke. Nih Pak, saya sempat kepikiran pertanyaan lagi nih Pak. Iya, boleh. Tadi kan tentang hak pilih adalah jalan ninjaku yang memang betul seperti apa yang dikatakan Pak Fajar. Harapannya kita sebagai generasi muda itu lebih melek, lebih aware soal dinamika sosial, apalagi soal partisipasi pemilu. Karena ini kan hajat bersama nggih Pak, dan menentukan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Untuk ini Pak, saya tertarik dengan ya Pak, nih buku Follower Demokrasi, kan tadi ada relawan demokrasi ya Pak. Kalau di Kota Pekalongan sendiri bagaimana perekrutannya Pak? Mungkin teman-teman yang nonton ini nantinya juga pengen ikutan, gimana caranya gitu Pak? Iya, jadi memang kegiatan ini hanya ada pada saat pemilu atau pilkada saja berlangsung. Jadi pada waktu itu kita memang melakukan ada 2 mekanisme ya. Kita pertama open, kita terbuka, dan kedua kita minta delegasi secara kelembagaan. Jadi memang ada ormas kelembagaan ya yang dia sudah punya basis akar kuat, kita minta delegasinya. Ada juga beberapa yang segmen-segmen yang ini kita butuh pendaftaran atau volunteer dari warga umum. Jadi ada 2 hal yang bisa kita lakukan, dan kita juga masih melakukan proses pendidikan pemilih berkelanjutan, Mbak. Jadi tidak hanya berhenti. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan kok ada pemilihan apapun itu, ketua OSIS, ketua RT atau apapun itu, bisa kontak kami. Jadi misalkan butuh kotak, butuh bilik, tidak perlu bikin, cukup bersurat saja, kita pinjami gratis, tidak perlu biaya apapun. Wow, ini bisa nih buat teman-teman, apalagi teman-teman SMA juga ya yang menonton, sudah ada nih akses ke KPU Kota Pekalongan. Mungkin Pak, teman-teman juga pengen tahu nih, selain bentuk fisik seperti ini ya Pak, buku-buku yang disediakan oleh KPU Kota Pekalongan, ada nggak sih akses situs ataupun website yang disediakan oleh KPU Kota Pekalongan untuk bekal kita sebagai riset, entah itu membuat perbandingan ataupun penelitian? Ya ada, jadi untuk data pemilu ini sangat banyak Mbak, banyak. Jadi tidak hanya banyak tapi banyak ya. Banyak banget ya Pak pasti ya, B-nya banyak banget. Jadi dengan data ini bisa diperoleh melalui website kami, bisa di website kami KPU Kota Pekalongan ya, kotapekalongan.kpu.go.id, bisa di sana kita sediakan banyak data. Atau kalau memang ada data khusus yang ingin dicari, bisa ke kantor kami ya, itu lewat mekanisme PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Bisa kantor atau lewat email. Jadi untuk melakukan permohonan data yang mungkin kok di website kami dirasa belum ada tapi membutuhkan, bisa lewat mekanisme PPID tadi, datang ke kantor atau lewat email. Dan yang mungkin tertarik ya, di KPU RI itu juga ada jurnal. Jadi silakan yang tertarik dengan jurnal bisa buka website namanya journal.kpu.go.id, dan ini ada event pembukaan yang kita deadline-nya itu sampai dengan tanggal 22 Juli ini. 22 Juli silakan bisa mengirimkan abstraknya terlebih dahulu. Kalau lolos nanti
berlanjut ke penelitian gitu. Wow, berarti cukup terbuka ya Pak dan Iya. transparan data-data yang disediakan oleh tim penyelenggara ataupun KPU. Selain tadi ada bentuk fisik atau alat seperti buku-buku, juga banyak akses yang bisa disediakan. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri siniar atau podcast yang kali ini, ada nggak Pak cerita unik nih dari sudut pandang Bapak sendiri selain menemui penduduk dengan nama-nama unik ataupun mungkin menghadapi pemilih dengan cara-cara yang unik, Pak? Ada nggak nih, Pak? Ya, sebetulnya banyak Mbak ya, yang fenomena unik ya tadi ya, seperti ada becak, ada pemilih dengan satu nama huruf gitu ya, atau pemilih yang usianya juga di atas 65 tahun juga masih ada sebetulnya. Itu menjadikan kami catatan-catatan yang ke depan harus tentu kita perhatikan atau kita benahi. Yang unik mungkin ketika banjir itu sih Mbak, ketika banjir ya. Jadi bagaimana kita melakukan relokasi, bagaimana teman-teman komisioner itu kita terjun langsung Mbak. Jadi kita memang basah-basahan sampai sampai atas perut, sampai atas perut ya. Kita untuk pertama untuk mengawal ya, khususnya di TPS yang tadi yang benar-benar terisolir. Jadi alhamdulillah berkat semua terjun langsung ke lapangan ya, karena kita bagi tuh TPS itu ada PPS, ada PPK-nya, ada KPU-nya, sehingga alhamdulillah di TPS itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin yang itu tadi fenomena banjir itu yang betul-betul yang unik ya Pak. Unik, dan alhamdulillah dengan kerjasama sekaligus di forum ini kita berterima kasih atas semua pihak yang membantu sehingga kemarin pilkada pemilu berjalan lancar di Kota Pekalongan. Oke, nah Pak, mungkin selain kesan, ada nggak sih Pak sesuatu yang akhirnya menjadi evaluasi dari KPU Kota Pekalongan sendiri dan masalah itu benar-benar berhasil diselesaikan oleh KPU Kota Pekalongan? Mungkin selain akses distribusi itu ya Pak, yang ke daerah pesisir, ada tidak Pak mekanisme yang menjadi evaluasi? Ya, menjadi catatan tentu di partisipasi Mbak ya. Ketika ada penurunan, kita memang menyelenggarakan evaluasi. Kita memanggil beberapa akademisi ya untuk menilai kenapa partisipasi kita turun. Saja partisipasi kita turun, ada faktor kejenuhan pemilih karena di tahun yang sama ada 2 jenis pemilihan ya. Sehingga yang melahirkan putusan MK nomor 135 yang digugat oleh salah satu LSM pemilu ya, itu saja. Jadi yang menjadi catatan kami adalah penurunan partisipasi, itu saja, sehingga ini menjadi konsen dan harapannya mungkin ke depan metode-metode sosialisasi lebih bervariasi lagi sehingga angka partisipasi mungkin setidaknya bisa naik dari pilkada yang kita laksanakan di tahun 2024. Itu sih Mbak. Masya Allah, insight yang sangat menarik ya dari Pak Fajar tadi, mulai dari sudut pandang partisipan, penyelenggara, logistik, hingga kejadian-kejadian unik yang didapati oleh tim penyelenggara. Nah, sebagai penutup nih Pak, mungkin ada nggak Pak pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa, akademisi ataupun yang lain untuk ya bersama-sama mengelorakan kesadaran untuk memilih ataupun untuk berpartisipasi? Iya. Untuk semuanya saja mungkin yang mendengar ya, bahwa yang pertama data kepemiluan itu banyak, sehingga menarik untuk diteliti, menarik untuk dikaji ya, menjadi sebuah kajian, dan kajian itu bisa menjadi refleksi bagi kami sekaligus otokritik yang baik dan memenuhi kaidah ilmiah. Yang kedua tentu demokrasi ini harus tetap kita pertahankan, karena sampai saat ini belum ada mekanisme lain yang menurut kami lebih baik dari demokrasi terkait dengan transisi kekuasaan. Jadi kalau zaman dulu untuk merebut kekuasaan itu harus berperang. Iya, berperang ya. Ya, jadi apakah kita harus setback kembali berperang maupun kekuasaan? Saya rasa kan tidak. Jadi saya rasa mungkin demokrasi ini masih yang baik, dan cara yang tepat untuk mempertahankan demokrasi ini tentu adalah berpartisipasi menjadi pemilih
pada saat proses pemilihan itu berlangsung. Mungkin itu, Mbak. Wah, bisa beri tepuk tangan dulu teman-teman untuk pesan dari Pak Fajar yang sudah disampaikan tadi. Nah, jadi kesimpulannya Pak, semoga kita semua di sini, teman-teman yang mendengarkan ataupun mungkin yang juga mendengarkan langsung di perpustakaan ini Pak, bisa sama-sama lebih melek soal dinamika yang ada di Indonesia, terutama kaitannya dengan pemilu, yang kita bisa loh menggunakan hak suara kita. Dan selain menggunakan hak suara, kita juga bisa menggunakan hak kita untuk berpikir ataupun untuk berliterasi, karena dari kejadian-kejadian tadi bisa digunakan sebagai bahan studi, evaluasi dengan cara yang baik, dengan cara yang beretik juga ya Pak, tentunya melalui tulisan-tulisan yang sudah memenuhi standar ilmiah. Nah, terima kasih nih Pak Fajar sudah berbagi ilmu, berbagi cerita dengan kita semua, dan bersyukur sekali karena ini mungkin bisa jadi podcast terakhir di periode duta kali ini Pak, karena setelah ini akan ada pemilihan duta berikutnya. Kami dari tim duta dan juga tentunya dari tim UPT Perpustakaan mengucapkan banyak terima kasih atas Pak Fajar yang sudah berkenan meluangkan waktu dan juga tenaganya, walaupun rasanya kayak aduh habis hektik banget ya Pak, tapi tetap semangat ya Pak. Iya, harus tetap semangat gitu ya. Pak Fajar saja semangat, berarti kita juga harus lebih semangat teman-teman. Dan tentunya semoga poin-poin tadi bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Teman-teman juga bisa ya mengikuti ataupun update di KPU Kota Pekalongan ya Pak, ada Instagramnya juga, dan juga di Instagram kita terkait informasi ataupun yang lain. Dan jangan lupa teman-teman, kalian juga bisa mengikuti pemilihan duta perpustakaan sekaligus friendship magang di tahun 2025. Terima kasih ya Pak, saya Nurah dan selaku host pada podcast kali ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.